Setelah 15 menit, Xian kembali ke tempat Cherry dan kelompok Taimu berkumpul, wajahnya masam. Bagaimana? Apakah kalian menangkap jiwa yang mati? Tanya Taimu dengan hati-hati. Tidak, Xian menggelengkan kepalanya, wajahnya menjadi gelap. Aku bertemu dengan jiwa-jiwa di sana. Gua itu penuh dengan jiwa yang mati, ratusan dari mereka. Beberapa dari mereka seharusnya berada pada level tinggi. Aku beruntung karena bertindak cepat. Kalau tidak, aku bisa ditangkap. Ada begitu banyak jiwa yang mati di dalam gua, dan aura yang mereka lepaskan sangat luar biasa. Ketika sejumlah besar jiwa yang mati itu bersatu, bahkan 9 ketenangan jiwa yang memakan api tidak dapat membakar mereka semua dalam waktu singkat, pikirnya. Jika dia ceroboh dan jiwa-jiwa yang mati tingkat tinggi mengambil kesempatan itu untuk memasuki jiwa inangnya, apa yang diperolehnya tidak akan pernah bisa menutupi kerugian yang harus ditanggungnya. Ratusan dari mereka, wajah Cherry berubah saat dia menegaskan, itu pasti sarang jahat arwah yang sudah mati di dekat sana. Kalau tidak, tidak mungkin begitu banyak arwah yang sudah mati bisa berkumpul di tempat yang sama. Kurasa kau bernasib buruk, tetapi tetap saja cukup beruntung. Setidaknya, kau kembali hidup-hidup. Aku belum pernah melihat begitu banyak arwah yang sudah mati seperti itu. Taimu semakin ketakutan. Hanya 3 arwah yang sudah mati tingkat rendah dan kita sudah harus menumpahkan darah. Kita berlima bahkan tidak bisa melawan 10 dari mereka, apalagi ratusan. Yah, aku tidak punya cara untuk menangkap arwah yang sudah mati untukmu. Nanti, kau harus mencari Cherry dan bertanya padanya. Xian mengusap hidungnya, merasa sedikit malu. Kelima orang dari kelompok Taimu mengangguk, sambil tersenyum paksa. Xian telah menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa dia bisa membunuh mereka kapan saja. Dalam keadaan seperti ini, apapun yang dikatakan Xian, mereka harus setuju. Mereka tidak ingin menjadi bumerang. Baiklah, jangan pasang wajah masam seperti itu. Kami tidak mengatakan bahwa kami tidak akan memberi kalian kompensasi. Itu hanya 3 jiwa mati tingkat rendah, bukan masalah besar, Cherry mendengus. Taimu dan kelompoknya tersenyum padanya. Kita harus pergi ke puncak awan terbang sekarang, Cherry menatap Xian. Ya, ayo pergi. 3 hari kemudian, Cherry berhenti di depan sebuah gunung besar. Dia menatap gunung yang bersembunyi di balik awan dengan wajah penuh kerinduan. Itulah puncak awan terbang, gunung terkaya di jajaran pegunungan jiwa mati, dengan begitu banyak produk berharga. Dan, hanya orang seperti Tetua Li yang pantas mendapatkan puncak seperti ini. Orang-orang yang dapat mengunjungi puncak awan terbang semuanya adalah orang-orang besar. Mereka adalah tetua dari Sekte Dewa Bercahaya, Tanah Suci, Lembah Iblis, atau prajurit terkenal lainnya di benua ini. Orang-orang kecil sepertiku tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendaki gunung ini. Xian merasa kagum. Puncak awan terbang tingginya lebih dari 10.000 meter. Awan putih bergoyang-goyang di tengah lereng gunung. Hewan-hewan aneh seperti burung bangau bermahkota merah putih berterbangan di sana-sini. Aura langit dan bumi di sini pekat dan murni, yang menenangkan orang-orang. Dari kaki gunung, mereka dapat melihat bahwa puncak awan terbang memiliki banyak petak hijau tempat mereka menanam tanaman obat spiritual. Tanaman obat itu begitu banyak dan beragam jenisnya sehingga membuat orang-orang terpesona. Jalan setapak pegunungan yang terjal mengarah langsung ke puncak awan terbang. Di depan gerbang berdiri sebuah batu hijau raksasa, yang memiliki beberapa kata kaligrafi gaya lama yang besar. Dilarang masuk tanpa izin. Petik 2. Ayo pergi, kita harus memanjat sekarang. Xian tersenyum. Saat dia masih berbicara, tubuhnya telah melayang di langit, mencoba terbang langsung ke puncak. Jangan, Cherry menghentikannya. Xian bingung, menatapnya, tidak tahu apa-apa. Ada banyak hal yang dilarang di puncak awan terbang ini. Meskipun tidak ada penghalang di gunung ini, kita tidak bisa terbang ke sana begitu saja seperti itu. Cherry menjelaskan kepadanya dengan wajah penuh hormat. Ini adalah tempat kultivasi tetua agung aula roh kita. Ketika para tetua dari Sekte Dewa Bercahaya atau Tanah Suci datang ke sini, mereka pun harus melewati jalan itu. Siapapun yang terbang langsung akan melanggar peraturan di sini. Tetua Li tidak akan pernah menemui mereka. Jadi, dia punya harga yang tinggi. Tentu saja, Cherry memberitahunya dengan wajah serius. Puncak awan terbang adalah Tanah Suci aula roh kita.
Orang-orang kecil seperti kita bahkan tidak punya hak untuk datang dan menyapa. Bahkan jika itu adalah guruku, tanpa izin sebelumnya dari Tetua Li, dia tidak berani datang ke sini. Karena kita adalah orang-orang kecil, kita harus mengikuti peraturan. Berhenti sejenak, dia melanjutkan. Apakah kamu yakin Tetua Li akan menemuimu? Jika kamu tidak yakin, jangan melakukan hal-hal yang gegabah. Tetua Li tidak suka diganggu. Selain itu, dia baru-baru ini memberitahu kita bahwa tanpa perintahnya, tidak seorang pun diizinkan untuk mengganggunya, termasuk para ahli dari Tanah Suci dan Sekte Dewa Bercahaya. Jangan khawatir, jika dia tidak ingin bertemu denganku, aku akan pergi. Si Yan tersenyum. Jika aku tidak yakin tentang itu, bagaimana aku bisa pergi ke sana dan mempermalukan diriku sendiri? Mendengarnya berkata demikian, Cherry bisa merasa tenang. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, kau harus pergi ke sana. Aku akan menunggumu di sini. Bagaimanapun, tugasku adalah membawamu ke sini. Sekarang sudah selesai. Aku tidak punya tugas lain. Cherry, sedikit kecewa dan agak terpesona pada saat yang sama. Dia menatap puncak di awan seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Si Yan tidak bisa menahan tawa karena dia mengerti bahwa si Yan sedang menunggunya untuk mengajaknya pergi bersamanya. Ayo pergi, sulit bagimu untuk membawaku ke sini. Jika kau tidak keberatan, kita sebaiknya pergi ke sana bersama, ya. Mata Cherry berbinar, wajahnya gembira. Dia terkikik. Kau mengajakku pergi bersamamu. Ya, terima kasih. Sepertinya kau masih punya hati nurani. Jangan mengoceh. Ayo pergi. Si Yan memimpin jalan menuju gunung. Sepanjang jalan menuju puncak, mereka melihat banyak perkebunan spiritual tempat tanaman herbal langka dan berharga ditanam. Si Yan tidak tahu lebih dari setengahnya. Mata biru Cherry berbinar saat dia dengan rakus mengamati tanaman herbal spiritual di sepanjang jalan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Penatua Li setara dengan Penatua Agung Aula Roh. Dia seperti dewa. Hanya alkemis hebat seperti dia yang bisa menanam tanaman spiritual ini. Lihatlah rumput pemecah roh ini. Mereka bilang tanaman ini hanya tumbuh di gunung bersalju. Buah pemantik ini hanya bisa berbuah di celah dinding batu magma. Tanaman spiritual ini membutuhkan kondisi ekstrim untuk tumbuh. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan Penatua Li untuk memeliharanya di puncak awan terbang. Cherry tidak banyak bicara dalam perjalanan mereka sampai di sana. Namun, ketika mereka tiba di puncak awan terbang, dia seperti radio pada frekuensi yang tepat, dan tidak bisa berhenti berbicara. Dia menunjukkan tanaman herbal itu dan memujinya tanpa henti. Dia sangat mengidolakan Li Zhengrong sehingga dia menyesal tidak bisa menjadikannya gurunya. Zalin adalah gurumu. Apakah kamu ingin mengkhianati sekolahmu? Si Yan menggodanya. Jika Penatua Li menjadikanku muridnya, aku pikir guruku juga akan bangga padaku. Dia tidak akan menghentikanku, tetapi berusaha sebaik mungkin untuk memiliki hubungan yang baik denganku. Cherry memasang wajah yang memesona, cahaya aneh berkelap-kelip di mata birunya saat dia tersenyum. Si Yan tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Dia merasa bahwa para alkemis adalah tipe orang yang tidak bisa diajak berunding. Masing-masing dari mereka cukup aneh. Jadi, tidak ada yang bermimpi tentang ladang spiritual itu. Dalam perjalanan menuju puncak, Si Yan tidak melihat seorang pun mengawasi ladang-ladang itu. Karena penasaran, dia bertanya kepada gadis itu. Siapa yang berani bermimpi tentang ladang spiritual di Flying Cloud Summit? Cherry menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Penatua Li adalah alkemis puncak dari seluruh jajaran pegunungan jiwa mati. Semua alkemis menghormati dan mengaguminya. Para tetua agung dari Sekte Dewa Bercahaya, Tanah Suci, atau kuil iblis harus tunduk padanya. Jika mereka mengacaukan Penatua Li, itu tidak ada bedanya dengan menciptakan dendam dengan setengah dari pasukan di daratan Grace. Siapa yang berani, katamu? Jika mereka adalah ahli yang tak terkalahkan, mereka tidak akan menaruh mata mereka pada ramuan ini. Para pencuri tingkat rendah tidak berani datang. Jadi, bahkan jika mereka tidak memasang penghalang apapun di sini, itu cukup aman. Si Yan menyalahkan dirinya sendiri atas pertanyaan bodoh itu. Selama pendakian gunung, Si Yan tidak mengatakan kata-kata yang tidak berguna. Setengah hari kemudian, setelah mereka melewati ratusan medan spiritual,
Xian dan Cherry hampir mencapai puncak Flying Cloud Summit. Pada saat ini, sebuah suara yang jelas namun dingin terdengar meskipun tidak ada orang lain di jalan. Penyusup, siapa kalian? Apakah kalian tidak mendengar pemberitahuan itu? Dalam waktu 3 tahun, tidak seorang pun dapat memasuki Flying Cloud Summit. Bukankah kalian membawa otak kalian? Cherry memerah karena malu. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menjawab karena dia takut. Mata Xian berbinar. Dia tertawa kecil. Lin Xiaomei, adik perempuan, TL, lama tidak bertemu. Nah, apakah kalian ingin menghentikan teman-teman kalian yang telah menyeberang jauh untuk sampai di sini di pintu? Dia mengenali orang yang berbicara dengan mereka dari tempat rahasia di suatu tempat adalah Lin Yaqi, yang biasa mengunjungi laut tak berujung. Gadis kecil dengan dada besar itu adalah kakak perempuan Ye Changfeng. Petik 2. Kau adalah si brengsek Xian. Lin Yaqi merenung sejenak. Tampaknya dia mencoba mengingat identitas para penyusup itu. Kemudian, dia tersenyum menawan. Yah, teman-teman dari negeri jauh. Dasar brengsek, bukankah kalian tinggal di laut tak berujung? Mengapa kalian meninggalkan tempat itu dan datang ke daratan Grace? Mengapa kalian di sini? Di tengah cekikikan itu, tanggul magma tebal terbelah. Lin Yaqi muncul dalam cahaya putih. Dia menatapnya dari atas dan terkekeh. Kau memang kuat. Yah, karena kau bisa datang ke sini, kau pasti punya trik yang bagus. Xian merasa sedikit lucu. Ye Changfeng memberiku token itu. Dia menyuruhku mengunjungi lembah ramuan roh dan menunjukkan token itu kepada mereka. Mereka akan membawaku ke sini. Baiklah, di mana temanku Ye Changfeng? Oh, aku hampir lupa. Lin Yaqi meludahkan kepalanya. Dia mendengus, jangan sebut-sebut bajingan kecil itu. Dia memanfaatkan kesempatan saat guru kita sedang menyendiri dan berkultivasi untuk menyelinap keluar dan bersenang-senang di suatu tempat. Aku sudah hampir 1 tahun tidak bertemu dengannya. Guru kita berkata bahwa setelah dia menyelesaikan masa kultivasinya kali ini, dia akan memberinya pelajaran yang bagus. Aku ingin bertemu dengan Tetua Li. Apakah itu cocok? Wajah Xian tampak serius. Ada yang ingin kutanyakan padanya. Ekspresi Lin Yaqi menunjukkan bahwa itu agak sulit. Guru kita masih berkultivasi. Dia berkata bahwa tidak seorang pun boleh mengganggunya. Baiklah, jika itu kau, aku bisa memberitahu dia. Tapi aku tidak yakin dia bisa segera menemuimu. Xian tersenyum dan mengangguk. Baiklah, masuklah, minum teh dan istirahatlah. Lin Yaqi melambaikan tangannya. Kemudian tatapannya beralih ke Cherry. Siapa itu? Wanitamu. Cek. Kau benar-benar tukang selingkuh. Kemanapun kau pergi, kau selalu ditemani wanita cantik. Dasar bajingan. Cherry tersipu, menatap Xian dengan pandangan aneh, menggelengkan kepalanya untuk menjelaskan. Tidak, aku bukan wanitanya. Saya dari Spirit Hall. Aula Roh. Wajah Lin Yaqi menjadi dingin. Dia menjawab dengan arogan. Maaf, ini bukan tempat yang seharusnya kamu kunjungi. Kamu harus kembali dengan cara lama. Meskipun dia dari Aula Roh, dia juga wanitaku. Jangan terlalu banyak bicara, aku lelah. Perjalanan ini sudah cukup lama. Kamu harus segera membawakanku teh. Xian berkata dengan wajah alami, tersenyum, lalu menarik tangan kecil Cherry, berjalan menuju Lin Yaqi. Cherry memerah. Dia mencoba menggeliat sedikit. Namun, karena dia memiliki keinginan untuk tanah suci ini, Flying Cloud Summit, dia tidak terlalu berjuang saat dia membiarkan Xian meraih tangannya, berjalan maju dengan kepala tertunduk. Kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Lin Yaqi memutar matanya ke arahnya dan kemudian membiarkan mereka lewat. Aku tahu, dasar bajingan, kau bukan orang baik. Kau menggoda bunga dan bulan di mana-mana. Tidak pernah punya waktu untuk tenang. Adik laki-lakiku juga mengatakan bahwa kau bukan orang baik di kabut beracun magnetik gelap. Kau tampaknya memiliki hubungan yang tidak jelas dengan seorang wanita dari keluarga Aoke. Bajingan, anak itu telah memfitnahku. Xian memasang ekspresi marah, memarahi yang lain. Di dalam lereng gunung Flying Cloud Summit, ada banyak ruang batu besar yang bisa dilihat. Permata berwarna-warni terhampar di dinding, menerangi seluruh ruangan seterang siang hari. Meskipun mereka berada di lereng gunung, tempat itu sama sekali tidak tampak gelap. Udara mengalir kemana-mana, bersama dengan ki spiritual yang pekat.
Tumbuhan-tumbuhan aneh dan ajaib hadir di ruang-ruang batu, yang disimpan dalam wadah-wadah khusus. Ada beberapa alat yang menampung daun-daun hijau segar, dan daun-daun itu tampaknya masih tumbuh. Ada sebuah ruangan luas sebesar lapangan basket, beralas karpet tebal, tempat pembakar dupa mengeluarkan asap harum. Dinding ruangan itu diukir dengan banyak formasi spiritual dan mantra ajaib. Aliran ki spiritual berwarna-warni bergerak perlahan di dalam formasi-formasi itu, tampak seperti beberapa ular yang melata. Xian dan Cherry duduk di ruangan batu besar ini. Lin Yaqi memberi mereka teh yang enak sambil tersenyum. Hei, kamu, mengapa kamu ingin mengunjungi Gunung Jiwa Mati? Kudengar laut tak berujungmu telah mengalami perubahan besar. Mengapa kamu tidak tinggal di sana? Ancaman di laut tak berujung telah teratasi. Dalam 100 tahun, anggota daerah iblis keempat dan dunia bawah 7 lapis tidak akan kembali ke laut tak berujung. Suku laut juga baik-baik saja. Aku tidak perlu khawatir tentang mereka. Xian tersenyum sambil menyeruput tehnya, dan kau, saat kita berada di tengah kabut beracun magnetik gelap, mengapa kau menghilang? Aku pergi dengan guruku, jadi aku tidak punya waktu untuk mengunjungi dua negeri eksotis itu. Mata indah Lin Yaqi berbinar saat dia berkata tiba-tiba. Kudengar kau mendapat tangkapan besar di negeri eksotis kabut beracun magnetik gelap. Bisakah kau menunjukkannya padaku? Biarkan aku mendapatkan keuntungan dengan biaya darimu juga. Baiklah, Tetua Li merawatmu dengan baik. Mengapa kau repot-repot dengan mainan kecilku? Jangan menggodaku. Xian menggelengkan kepalanya, wajahnya serius. Hei, tolong beritahu Tetua Li. Katakan padanya bahwa aku ingin meminta bantuannya. Mendengarnya berkata demikian, Lin Yaqi tidak melanjutkan bicaranya. Dia mengangguk dan berkata, buat dirimu sendiri di rumah. Aku akan melapor ke guruku. Ya, Lin Yaqi menggoyangkan tubuhnya, memasuki lorong terang yang mengarah ke dinding gunung. Dia menghilang tak lama kemudian. Xian menyeruput tehnya sambil memperhatikan dinding dengan penuh minat. Terkadang, dia mengalihkan pandangannya ke Cherry, tampak termenung. Setelah mereka masuk ke ruangan ini, Cherry tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia memusatkan seluruh perhatiannya pada formasi spiritual di dinding. Matanya berbinar, seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang tersembunyi. Dia mencoba mengingat semuanya, tidak ingin meninggalkan satu pun formasi. Batuk-batuk, Xian terbatuk pelan. Setelah berhasil menarik perhatian Cherry, dia tersenyum tipis lalu bertanya. Sepertinya kamu sangat tertarik dengan formasi-formasi itu. Apakah formasi-formasi itu memberimu petunjuk untuk pekerjaan penyulingan obatmu? Tubuh lembut Cherry menggigil. Mata birunya berbinar indah saat dia mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, formasi-formasi spiritual itu adalah cara para alkemis memindahkan kesadaran jiwa mereka, dan begitulah obat itu berputar selama proses berlangsung. Formasi-formasi itu mencakup domain niat paling misterius dari seorang alkemis. Jika aku dapat memahami fitur-fitur halus dari formasi ajaib ini, pencapaianku akan segera memasuki tahap baru. Xian terkesima. Cherry menjelaskannya dengan cepat. Ketika para alkemis memurnikan pelet, kita harus menuangkan kesadaran jiwa kita ke dalam kuali, menggunakannya untuk mengukir mantra spiritual yang mengaktifkan herba dan meningkatkan khasiatnya. Formasi atau mantra magis adalah mata rantai terpenting dalam memurnikan obat. Jika mata rantai ini tidak berfungsi atau gagal, bahkan jika Anda memiliki bahan-bahan yang bagus, Anda hanya akan menyia-nyiakannya. Ketika seorang alkemis memahami formasi atau mantra secara menyeluruh, ia tidak hanya dapat menyimpan herba, tetapi juga meningkatkan kekuatan khasiat obat pelet. Dengan demikian, seorang alkemis yang hebat harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang formasi yang menakjubkan dengan alam yang tinggi. Jadi, apa alammu? Xian bertanya dengan heran. Aku, Cherry memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya. Aku buruk. Bahkan guruku Zalin tidak tahu banyak formasi, dan ia juga tidak dapat memahaminya secara menyeluruh. Para alkemis seperti Tetua Li akrab dengan formasi dan mantra spiritual, yang membantu mereka meningkatkan efek pelet hingga ke puncak. Setelah Cherry selesai menjelaskan, dia terus menatap formasi spiritual di dinding, tidak peduli lagi padanya. Orang-orang yang bisa bertemu Li Zhengrong adalah semua prajurit puncak dari Grace Mainland atau para alkemis hebat. Bahkan Zalin belum memiliki kesempatan untuk mengunjungi tempat ini. Sulit bagi Cherry untuk mendapatkan kesempatan ini.
Dia rela membiarkan Lin Yaqi salah paham padanya sehingga dia bisa memiliki kesempatan untuk melihat formasi tersebut. Bagi para alkemis yang bersemangat dalam memurnikan obat-obatan, formasi spiritual di dinding ini adalah harta karun terbesar. Itu mirip dengan teknik bela diri para prajurit. Selama dia bisa memahaminya, karirnya akan melebar dan cerah. Jika dia bisa membuatnya lancar, dia juga bisa memasuki dunia baru. Xian bukanlah seorang alkemis, jadi sulit baginya untuk memahami kegigihannya. Melihatnya fokus mempelajari formasi magis, dia tidak mengganggunya lagi, hanya membiarkannya tanpa sadar melihat ke dinding. 1 jam kemudian, Lin Yaqi kembali ke kamar. Dia berdiri di pintu masuk lorong, melambaikan tangan pada Xian untuk memberi isyarat agar dia datang sendiri. Xian berdiri, dan dia melihat bahwa Cherry tidak menyadari aktivitasnya karena dia masih memperhatikan dinding. Sambil tersenyum, dia berjingkat ke arah Lin Yaqi karena dia takut akan mengganggu gadis itu. Kemudian, dia berjalan bersama Lin Yaqi ke dalam gua berbatu yang tenang. Setelah mereka pergi beberapa saat, Lin Yaqi memiringkan kepalanya dan memutar matanya ke arahnya. Kamu benar-benar peduli dengan wanita itu, kan? Kamu tidak hanya membawanya ke sini, tetapi juga tidak ingin mengganggunya. Katakan dengan jujur, apa hubungan kalian berdua? Dia wanitaku. Sudah kubilang, kan? Setan mempercayainya. Ketika kamu memegang tangannya, dia terkejut. Itu sama sekali tidak wajar. Apakah kamu pikir aku tidak melihatnya? Jadi, mengapa kamu tidak berkomentar saat itu? Karena aku harus menunjukkan mukaku padamu. Dasar brengsek, kau sama sekali tidak menghargaiku, ya. Ah, tidak. Terima kasih. Kalau begitu, katakan padaku, apa hubungan kalian berdua? Tidak ada. Aula roh menugaskannya untuk membawaku ke puncak awan terbang. Dia menjagaku selama perjalanan. Dia ingin mengunjungi tempat itu, jadi aku memainkan peran orang baik dan membantunya. Lin Yaqi naif dan polos. Tampaknya dia tertarik dengan hubungan kasih sayang antara pria dan wanita. Sepanjang perjalanan, dia terus bertanya tentang hal itu. Dia bahkan menyelidiki urusan pribadi Xian, menanyakan berapa banyak wanita yang pernah bersamanya. Ini membuat Xian kesal. Saat mereka baru saja selesai di tengah jalan, Xian memutuskan untuk menutup mulutnya. Tidak peduli apa yang ditanyakannya, dia tetap menutup mulutnya. Lin Yaqi menggertakkan giginya, memutar matanya dengan marah. Aku hanya penasaran. Tidak bisakah kau memuaskan rasa penasaranku sebentar? Kau tahu, tuanku yang jahat mengendalikanku dengan ketat. Si brengsek Ye Chang Feng itu sering punya kesempatan untuk keluar. Tapi aku tidak punya nyali sebesar dia. Aku kesepian di sini. Membosankan sekali. Xian terkejut beberapa saat. Gurumu tidak mengizinkanmu keluar. Di wilayahku, saat dia tidak memintaku keluar, aku dilarang. Lin Yaqi menundukkan kepalanya, wajahnya putus asa. Tunggu sampai kau mencapai langit ketiga alam langit, dan pencapaian alkemismu mencapai tingkat mendalam. Aku akan membiarkanmu keluar selama 3 tahun. Tawa santai dan ramah terdengar dari balik dinding di depan mereka. Dinding itu kemudian terbelah, memperlihatkan terowongan yang dihiasi permata. Semuanya berkilauan dengan menyilaukan. Cepatlah, orang tua jahat itu mendengar kita. Lin Yaqi menjulurkan lidahnya, mempercepat langkahnya dengan cepat ke depan. Xian mengikutinya. Di dalam gua yang luas, dia melihat lebih dari 10 kuali dengan berbagai ukuran dan warna. Pola-pola misterius diukir pada kuali-kuali itu yang lebih mirip dengan tulisan kecebong. Lebih dari 10 kuali menempati setengah dari ruang di gua itu. Di luar tempat itu, ada tumpukan botol, toples, dan wadah yang penuh dengan ramuan spiritual. Di tengah area kuali itu terbaring seorang pria gemuk dengan penampilan malas. Dia gemuk seperti segunung daging kecil. Pria itu menyipitkan mata kecilnya, memancarkan senyum yang tampaknya tidak membahayakan makhluk apapun. Dia tersenyum pada Xian, lalu sedikit mengangkat lengannya. Sobat kecil, kamu Xian. Terima kasih atas setetes cairan asli kehidupanmu. Haha, kamu datang dari laut tak berujung. Kamu tamu terhormatku. Li Zhengrong menggerakkan tubuhnya, dengan enggan bersandar pada kuali besar untuk duduk. Dia tersenyum canggung. Saya terlalu gemuk, sulit bergerak, dan saya juga malas berolahraga. Jika saya bisa duduk, saya tidak akan berdiri.
Jika saya bisa berbaring, saya tidak akan duduk. Bertahun-tahun yang lalu, saya menggunakan tubuh saya untuk menguji obat-obatan yang saya buat. Saat itu, tingkatan saya belum cukup tinggi, jadi di antara obat-obatan yang saya buat, banyak yang tidak memenuhi standar. Saya meminumnya terlalu banyak dan jatuh sakit. Sekarang, saya semakin gemuk seiring berjalannya waktu. Sakit kepala yang hebat. Tetua Li, buat dirimu nyaman saja. Tidak perlu mendengarkan saya. Xian tersenyum ramah. Dia kemudian berjalan santai ke masing-masing kuali untuk melihatnya. Setelah itu, dia bertanya kepada pria gemuk itu dengan sangat terkejut. Kuali-kuali ini menunjukkan kemajuan pemurnianmu, kan? Cahaya berkilauan dari mata kecil Li Zhengrong sementara wajah gemuknya bergetar. Dia tertawa riang. Mengapa kamu bertanya begitu? Dia tampak mengamati Xian, seolah-olah pemuda itu baru saja menyentuh minatnya. Mata kecilnya menjadi lebih hidup. Ketika Tetua Li memurnikan pelet di masa lalu, kurasa kau menggunakan kuali terbesar. Xian berkata dengan wajah serius, sambil berjalan ke kuali itu. Saat itu, alammu belum cukup tinggi, yang membuatmu bergantung pada peralatan. Dan, pengetahuanmu tentang pemurnian pelet belum memadai. Itulah sebabnya kau membutuhkan kuali besar untuk mengukir formasi guna meningkatkan khasiat ramuan. Seiring dengan peningkatan alammu, pemahamanmu tentang formasi spiritual dan pencapaian menjadi lebih cemerlang. Kemudian, kau menyadari bahwa kuali hanyalah wadah selama proses pemurnian obat. Kemudian, kau tidak lagi menggunakan kuali besar, tetapi mulai memahami Upanishad metode pemurnian yang lebih tinggi. Sejak saat itu, kau mulai menggunakan kuali yang lebih kecil. Ketika alam Tetua Li mencapai puncaknya, kau tidak lagi membutuhkan kuali. Kau hanya menggunakan api yang membara di tubuhmu untuk memurnikan pelet yang mengguncang bumi. Pada saat itu, Tetua Li tidak lagi bergantung pada penggunaan kuali. Kau telah menjadi seorang guru besar. Tentu saja, kau tidak perlu menggunakan alat-alat eksternal lagi. Sekarang, kau menggunakan tubuhmu sebagai kuali, kesadaran jiwamu menjadi obat utama untuk mengumpulkan dan memadatkan aura langit dan bumi, yang dapat meningkatkan khasiat ramuan ke puncaknya. Ini adalah alam teratas dari pemurnian obat. Nak, kau memiliki pengetahuan yang bagus. Mata kecil Li Zhengrong berbinar. Ia mengangguk terus-menerus, mencoba menepukkan tangannya yang gemuk. Ia tampak menilai ulang Xian. Tidak heran mengapa teman Chang Feng itu mengatakan kepadaku bahwa kau tidak biasa. Meskipun bajingan kecil kita agak keras kepala, ia masih memiliki pengetahuan yang bagus. Karena aku bertemu denganmu hari ini, akhirnya aku mengerti. Xian tersenyum rendah hati. Saya tidak akan bertele-tele. Saya datang ke sini hari ini untuk meminta bantuan Anda untuk membawa teman saya kembali dari Tanah Suci. Saya dapat menggunakan cairan asli kehidupan untuk menukarnya. Li Zhengrong tercengang sejenak. Akhirnya, dia duduk tegak dan berkata dengan serius, apapun yang Anda tawarkan, Tanah Suci tidak akan mengembalikan teman Anda. Saya yakin akan hal ini. Wajah Xian menjadi gelap di tengah ruangan yang penuh dengan kuali. Lin Yaqi tercengang. Dia ragu-ragu sejenak lalu bertanya, Guru, terakhir kali Anda memberitahu kami bahwa cairan asli kehidupan sangat berharga. Bukankah itu cukup untuk ditukar dengan wanita itu? Tidak ada yang bisa ditukar dengannya, desah Li Zhengrong. Setahun yang lalu, Tetua Jin Chuang dari Tanah Suci datang kepadaku. Dia memintaku untuk membantu mereka memurnikan pil abadi melayang untuk gadis kecil itu. Tidak mudah untuk memurnikan pil abadi melayang. Itu membutuhkan begitu banyak jenis ramuan spiritual. Banyak dari mereka tidak tersedia. Mereka perlu mencarinya di daerah lain. Mereka juga langka di Tanah Suci Agung kita. Pil abadi melayang. Lin Yaqi memasang wajah terkejut. Dia menjulurkan lidahnya. Tanah Suci benar-benar pemboros besar. Apakah pil abadi melayang itu berharga? Xian mengerutkan kening. Pil abadi melayang adalah pil untuk meningkatkan ki mendalam. Satu pil abadi melayang dapat membuat seorang prajurit alam langit pertama memperoleh kepadatan ki mendalam seperti alam langit kedua. Pil abadi melayang membutuhkan 97 herba langka bermutu sedang dan roh air langka. Prosesnya sangat rumit, dan kemungkinan gagalnya juga tinggi. Satu kuali pil abadi melayang dengan herba berlimpah,
yang disempurnakan oleh seorang alkemis tingkat suci, hanya dapat menghasilkan 5 pil dengan jumlah bahan herbal yang dibutuhkan untuk 100 pil, jelas Lin Yaqi. Si Yan tercengang, menaruh bahan untuk 100 pil, tetapi hanya dapat menghasilkan 5. Memang sulit untuk menyempurnakan pil abadi melayang. Saat itu, aku bertanya kepada Jin Chuang untuk apa mereka membutuhkan pil abadi melayang. Dia mengatakan kepadaku bahwa mereka ingin meningkatkan kekuatan gadis kecil itu. Karena hubunganku dengan Jin Chuang tidak dangkal, dia mengatakan kepadaku bahwa roh bela diri reinkarnasi gadis kecil itu memiliki ingatan jiwa dari beberapa generasi sebelumnya. Mereka membawa gadis itu ke tanah suci dan merasakannya. Akhirnya, mereka menemukan bahwa ingatan jiwa gadis kecil itu memiliki ingatan dari seorang leluhur tanah suci yang hidup di era purbakala, kata Li Zhengrong. Wajah Si Yan berubah. Aku mendengar Ye Changfeng mengatakan bahwa dia hanya memiliki jejak jiwa dari seorang leluhur tanah suci dalam ingatannya. Benarkah? Itu adalah ingatan generasi terbaru. Li Zhengrong menarik napas dalam-dalam. Para senior tanah suci biasanya memiliki basis kultivasi alam roh. Mereka tidak terlalu berbahaya. Namun, para leluhur tanah suci di era purbakala memiliki basis kultivasi alam Raja Dewa. Alam dan kekuatan gadis kecil itu tidak cukup tinggi untuk memulihkan semua ingatan leluhur itu, itulah sebabnya kelompok Jin Chuang harus bergegas dan bersemangat pada saat yang sama. Mereka benar-benar ingin meningkatkan kekuatannya. Berhenti sejenak, Li Zhengrong melanjutkan, begitu gadis kecil itu mencapai alam dewa sejati, dia akan secara bertahap mengingat Upanishad bela diri dari alam yang berhubungan dengan leluhur itu di era kuno. Selama dia memiliki cukup ki esensi untuk mendukung, jalur kultivasinya tidak akan memiliki kendala yang berarti. Dia akan langsung menuju alam Raja Dewa. Akhirnya, ketika dia mencapai alam dewa sejati, dia dapat mengingat Upanishad dari teknik prajurit alam Raja Dewa. Pada saat itu, dia akan menjadi harta paling berharga dari tanah suci yang dapat memberi manfaat bagi semua prajurit mereka. Alis Si Yan terkatup rapat. Dia tetap diam. Aku hanya bisa mengatakan bahwa gadis kecil itu terlalu beruntung, dan keberuntungannya tak terbatas. Kau seharusnya merasa senang untuknya. Orang-orang dari tanah suci itu bermaksud menggunakan harta karun rahasia untuk membantu jiwa leluhur itu menggantikan jiwanya secara langsung. Namun, berkat takdirnya, tidak ada yang berani melakukannya di tanah suci. Sekarang, dia dapat mempertahankan jiwanya dan menggunakan sifat-sifat tanah suci untuk berkultivasi dan menerobos dengan kecepatan yang tak terbayangkan tanpa henti. Jiwa leluhur tanah suci itu tidak akan menggantikannya. Tidak, tidak akan. Kau bisa santai saja, sudah puluhan ribu tahun berlalu. Jiwa leluhur itu akan segera tercerai-berai. Satu-satunya hal yang tersisa adalah pemahaman mendalam tentang seni bela diri. Jadi, gadis kecilmu dapat mempertahankan jiwanya, dan dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk berkembang secara langsung. Si Yan tertegun, tetapi sekarang dia dapat menenangkan sarafnya yang tegang. Semua ahli tanah suci melindunginya seolah-olah dia adalah harta mereka yang paling berharga. Semua sumber daya kultivasi di sekte itu tersedia untuknya. Selama dia bisa menyerap pelet, yang dapat meningkatkan ki esensinya, mereka akan memberikan semuanya padanya. Mereka membutuhkannya untuk maju ke alam tertinggi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Li Zhengrong mendesah lalu menggelengkan kepalanya. Gadis kecil itu sangat beruntung sehingga aku tidak punya kata-kata untuk berkomentar. Ketika Jin Chuang datang ke sini, dia berada di langit kedua alam langit. Sudah 1 tahun, dan dengan sumber daya tanah suci, kupikir mereka memiliki beberapa alkemis lain untuk memurnikan pelet abadi yang melayang untuknya. Kurasa dia seharusnya berada di alam roh sekarang. Dengan persediaan pelet yang cukup untuk meningkatkan ki esensinya dan keuntungan karena tidak ada rintangan yang menghalangi jalannya, dia akan mengalami kemajuan yang signifikan setiap hari. Si Yan ketakutan. Dia mengira bahwa kecepatan kultivasinya adalah yang ekstrim di dunia ini, tetapi sekarang Li Zhengrong telah memberitahunya bahwa kemajuan Xia Xin Yan jauh lebih cepat daripadanya. Dia dan Xia Xin Yan memang dua makhluk ekstrim. Dalam perjalanan kultivasinya, dia tidak perlu khawatir tentang pasokan ki esensi. Dia hanya membutuhkan ki esensi dari para prajurit yang mati setelah membantai mereka untuk dimurnikan oleh roh bela dirinya yang misterius, ki esensinya akan meningkat tanpa henti. Ki esensinya selalu lebih unggul dari wilayahnya.
Kasus Xia Xinyan berbeda. Dia tidak perlu khawatir tentang wilayahnya. Yang harus dia pedulikan adalah memastikan bahwa ki esensinya dapat menyamai wilayahnya, yang akan membantunya menerobos terus-menerus, tanpa mengalami hambatan seperti prajurit lainnya. Jalannya akan lurus dan mulus. Yang satu tidak perlu khawatir tentang jumlah ki esensi dan yang lainnya tidak akan terganggu dengan wilayahnya. Jalan kultivasi keduanya memang luar biasa. Kau tidak perlu khawatir tentangnya. Baginya, tinggal di tanah suci hanya menguntungkannya. Tidak ada salahnya sama sekali. Semua ahli tanah suci memperlakukannya sebagai harta karun mereka yang paling berharga. Sekarang dia adalah ratu di papan catur tanah suci. Jika dia terus berkembang seperti ini, suatu hari, dia akan menjadi paragon tanah suci, dan calon penguasa tanah suci agung. Dia akan mencapai alam Raja Dewa saat itu. Kurasa tidak akan lebih dari 50 tahun kemudian, Li Zhengrong mengagumi. YL tercengang. 50 tahun. Dia hanya butuh 50 tahun. Tanah suci terus mengumpulkan pelet untuk meningkatkan basis kultivasinya. Dia tidak perlu khawatir tentang itu, ambil saja kesempatan dan terima peletnya. Yah, gadis kecil itu monster kecil, Li Zhengrong menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh kerinduan. Xian, tekananmu sangat besar. Lin Yaqi tertegun cukup lama sebelum dia berbicara lagi. Wanita itu akan menjadi ahli yang tak tertandingi di seluruh benua. Sebagai sahabatnya, apakah kau sudah mempersiapkan diri dengan baik? Apakah kau akan merasa kecil? Apakah kau akan merasa tidak pantas untuknya? Kurasa itu wajar. Tidak ada seorang pun di tanah suci yang bisa disandingkan dengannya. Cek, tahan emosimu dan ikuti arus. Xian memang merasakan tekanan yang besar. Namun, ia senang sekaligus cemas. Ia tidak pernah menyangka bahwa Xia Xinyan bisa tiba-tiba mendapat kesempatan. Ketika ia pertama kali memasuki Laut Tak Berujung, ia telah mengatakan dengan tegas bahwa ia akan segera melampauinya untuk bisa bersamanya secara resmi. Nah, dari situasi saat ini, proses ini akan diperpanjang hingga tak terbatas. Tidak pasti apakah ia bisa mencapai mimpinya dalam hidup ini atau tidak. Li Zhengrong dan Lin Yaqi tidak banyak bicara, menatapnya dengan simpati di mata mereka. Sebenarnya, mereka semua tahu hubungan antara Xian dan Xia Xinyan. Bagi para pria, ketika wanita yang mereka cintai telah mencapai langit dengan sekali pantulan dan menjadi prajurit terkuat, mereka harus menghadapi tekanan yang sangat besar. Jika keinginannya tidak cukup kuat, ia akan merasa sulit untuk terus maju karena tekanan semacam ini. Mata Xian berbinar. Ia merenung sejenak lalu bertanya, bisakah aku menemuinya di tanah suci? Mereka tidak akan mengizinkannya. Li Zhengrong menggelengkan kepalanya. Masa ini adalah masa kritis baginya untuk tumbuh dewasa. Tanah suci tidak akan mengizinkan siapapun mengganggunya. Aku sarankan agar kau tidak menemuinya saat ini. Di satu sisi, itu akan meningkatkan tekananmu. Di sisi lain, itu juga dapat memengaruhi jiwa dan raganya. Tidak peduli itu untukmu atau untuknya, lebih baik tidak menemuinya saat ini. Xian merasa kehilangan arah. Ia mendesah, tidak dapat menangis atau tersenyum. Itu memang tekanan yang besar. Tuan, akhir-akhir ini arwah-arwah sering bekerja sama. Aku sudah bertemu banyak arwah di daerah ini. Jumlah mereka sangat banyak. Apakah menurutmu mereka sekarang punya pemimpin? Lin Yaqi cukup baik hati untuk mengganti topik pembicaraan, karena dia takut Xian akan semakin merasa sakit hati. Mereka sering bekerja sama. Mata kecil Li Zhengrong berbinar. Seberapa sering? Ya, saat aku datang ke sini, aku menemukan sebuah gua tempat berkumpulnya arwah-arwah. Seharusnya ada ratusan dari mereka. Aku yakin ada arwah-arwah tingkat tinggi di balik layar. Xian keluar dari rasa kehilangannya dan menengahi mereka. Ratusan arwah. Raut wajah Li Zhengrong berubah. Begitu banyak dari mereka di sana. Ya, di sebuah gua. Arwah-arwah yang menempel di dinding sama rapatnya dengan jaring laba-laba. Jauh di dalam gua itu terdapat sepotong daging. Daging itu juga berwarna hijau tua. Akarnya menusuk ke dalam tubuh banyak prajurit yang sudah mati. Kurasa daging itu menyedot nutrisi dari tubuh-tubuh itu. Kelihatannya aneh sekali, jelas Xian. Li Zhengrong bangkit dari tempat duduknya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan wajah ketakutan. Kau melihat sebongkah daging berwarna hijau tua. Daging itu sedang menyedot nutrisi dari tubuh para prajurit. Kau yakin?
Tentu saja, aku yakin. Tidak bagus. Li Zhengrong panik. Wajahnya berubah. Masalah besar. Apa yang terjadi? Di mana kau menemukan mereka? Di bawah naungan gunung. Pergi. Bawa aku ke sana. Segera. Kenapa kau terburu-buru? Kita tidak boleh membuang waktu sedetik pun. Li Zhengrong berteriak lalu menugaskan Lin Yaqi. Kau seharusnya tidak tinggal di sini. Pergi ke lembah ramuan roh dan laporkan apa yang dikatakan Si Yan kepada orang-orang di aula roh, minta mereka untuk memberitahu para tetua lainnya. Ada apa? Jangan banyak bertanya, lakukan apa yang kukatakan terlebih dahulu. Li Zhengrong bertindak seolah-olah pantatnya terbakar api. Dia berbicara kepada Si Yan dengan mendesak. Bawa aku ke sana, kita akan segera pergi. Aku tidak yakin apakah kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Si Yan merasa curiga. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dari raut wajah Li Zhengrong, dia tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada saat ini, dia lebih bertekad, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangguk kepada Li Zhengrong dan terbang keluar dari Flying Cloud Summit dengan kecepatan maksimal, menuju gua tempat arwah berkumpul. Begitu Li Zhengrong meninggalkan puncak awan terbang, dia tidak sabar dan meraih Si Yan, lalu melesat dengan kecepatan secepat cahaya pita galaksi. Itu sedikit kasar bagi Si Yan, membuat napasnya cukup sulit. Pada saat ini, Si Yan tahu bahwa Li Zhengrong telah berbohong kepadanya selama ini, mengatakan bahwa tubuhnya terlalu gemuk untuk bergerak dengan mudah. Meskipun Li Zhengrong belum menembus alam dewa sejati, begitu dia berlari dengan kecepatan maksimal, dia seperti meteor yang mengejar bulan, sangat cepat. Dia dan Cherry telah menghabiskan 3,5 hari untuk mencapai puncak awan terbang dari gua jiwa-jiwa yang mati tanpa perhentian di sepanjang jalan. Namun, Li Zhengrong hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk membawanya ke tempat tujuan, gua tempat jiwa-jiwa yang mati berkumpul, di bawah navigasinya. Tepat ketika Li Zhengrong yang gemuk tiba, dia mengeluarkan baju zirah zamrud, yang tampak seperti aliran air yang mengalir di sekitar pakaiannya. Gelombang hijau beriak di atasnya. Ini adalah harta rahasia tingkat suci dengan atribut air. Setelah dia masuk ke dalam gua di bawah naungan gunung, mata kecil Li Zhengrong menjadi lebih dingin. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkata dengan muram. Kita terlambat. Gua itu kosong. Tidak ada jiwa yang mati, tidak ada sehelai rumput pun. Titik hijau yang tampak menyeramkan dan suram di dinding juga hilang. Hanya aura dingin dan aneh yang tersisa. Baru 3 hari, Si Yan berjalan ke area terdalam gua, mencari dengan hati-hati. Dia menunjuk ke area cekung. Aku melihat balok daging hijau di sini. Aku yakin aku tidak berhalusinasi. Li Zhengrong tidak meragukannya saat dia mengangguk, aku percaya padamu. Alisnya berkerut erat, memperlihatkan keseriusan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Dia berjalan bolak-balik di dalam gua berkali-kali. Mata kecilnya seterang 2 berlian yang menyilaukan di gua yang suram ini. Setelah itu, Li Zhengrong mengembuskan napas dengan enggan. Masalah besar. Apa yang terjadi? Si Yan tidak mengerti. Pasti ada perubahan besar pada jiwa-jiwa yang mati itu. Li Zhengrong berbalik, merenung sejenak, lalu menjelaskan, 40 tahun yang lalu, jiwa mati yang tangguh telah muncul di sarang jahat jiwa-jiwa yang mati. Kami telah bergandengan tangan dengan Tanah Suci, Lembah Iblis, dan Sekte Dewa Cahaya untuk membunuh jiwa mati itu. Dalam pertempuran itu, banyak ahli alam roh dari Tanah Suci, Lembah Iblis, dan Sekte Dewa Cahaya tewas. Jiwa mereka terseret ke sarang jahat jiwa mati itu. Seorang prajurit Lembah Iblis, berkat teknik jiwanya yang aneh, dapat bertahan sebentar di sarang jahat itu. Sebelum dia kehilangan akal sehatnya, dia mengingatkan kita untuk tidak membiarkan jiwa yang mati melahirkan entitas apapun. Pada saat-saat terakhirnya sebelum berubah menjadi jiwa yang mati, dia berkata bahwa jiwa-jiwa yang mati memiliki beberapa metode rahasia yang menggunakan tubuh para prajurit yang mati untuk memelihara entitas mereka. Begitu jiwa mati tingkat tinggi dapat memiliki tubuh, kekuatannya akan meningkat pesat. Dan, basis kultivasinya akan ditingkatkan beberapa kali lebih kuat. Si Yan berubah warna. Para prajurit alam langit tidak dapat menghadapi jiwa-jiwa mati yang biasa. Jiwa-jiwa mati tingkat tinggi dapat mempermainkan para ahli alam roh di tangannya. Mengenai jiwa-jiwa mati tingkat maksimal ini,
hanya para prajurit alam dewa sejati yang dapat menyelamatkan jiwa mereka dari kekuatan erosif. Jika Anda ingin menghancurkannya, Anda harus menggunakan harta rahasia dengan atribut petir. Ketika jiwa-jiwa mati tingkat maksimal memiliki tubuh, mereka akan lengkap. Pada saat itu, mereka tidak perlu lagi bergantung pada sarang jahat jiwa-jiwa mati. Mereka dapat meninggalkan sarang jahat dan itu akan menjadi malapetaka besar bagi jajaran pegunungan jiwa-jiwa mati. Ini bahkan dapat menyebar ke tanah suci yang agung. Li Zhengrong cemas dan terus mendesah. Xian tetap diam, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya harus segera menghubungi para ahli di pegunungan dan memberitahu para tetua tanah suci, sekte Dewa Cahaya, dan lembah iblis. Sebelum jiwa-jiwa mati itu melengkapi tubuhnya, kita harus menghancurkan potongan daging yang bisa menjadi tubuhnya. Kita tidak bisa berlama-lama sedetik pun. Li Zhengrong merenung dan kemudian menyarankan, kau harus meninggalkan pegunungan jiwa mati sesegera mungkin. Kurasa itu akan sangat berbahaya di masa mendatang. Jiwa-jiwa yang mati tahu apa arti tubuh itu bagi mereka, jadi mereka akan melindunginya dengan segenap kemampuan mereka. Pegunungan jiwa mati akan mengalami pertempuran besar, di mana aku tidak tahu berapa banyak yang akan mati. Sayang sekali aku belum memasuki alam dewa sejati. Aku masih butuh 1 tahun lagi. Peristiwa ini telah terjadi sebelum waktunya. Aku mengerti, jawab Xian dengan wajar. Ya, awalnya, kau bisa pergi ke lembah ramuan roh atau lembah perkakas berharga. Tapi kau tidak boleh tinggal lama di sana. Li Zhengrong khawatir seolah-olah hatinya terbakar api, dan tidak berlama-lama. Aku harus segera bersiap. Mengenai gadis kecil itu, kau tidak boleh terburu-buru. Tidak ada gunanya juga merasa cemas. Kurasa kau bisa menunggu waktu yang tepat. Bahkan jika kau tidak menemukannya, dia akan datang kepadamu. Kalian berdua masih punya waktu untuk bertemu. Kemudian, Li Zhengrong pergi dengan cepat. Sepertinya ia ingin memeriksa gua-gua di sekitar area itu untuk melihat apakah ia bisa menemukan titik kumpul para arwah yang telah meninggal. Pegunungan arwah yang telah meninggal memiliki hampir 1000 gunung, terletak di area yang luas. Tidak semua arwah yang telah meninggal itu bodoh. Ketika mereka tahu bahwa mereka harus menyembunyikan aura mereka akan lebih berhati-hati. Xian berpikir pencariannya akan sia-sia, dan ia tidak dapat menemukan tempat berkumpulnya arwah yang baru hanya dalam waktu singkat. Setelah Li Zhengrong pergi, Xian tidak berlama-lama. Dia merenung, lalu memutuskan untuk kembali ke lembah ramuan roh dan lembah perkakas berharga. Dia bisa meminta lebih banyak detail dan jejak di sana untuk melacak kejadian aneh ini. 3 hari kemudian, dia kembali ke lembah ramuan roh, tetapi tidak langsung pergi ke aula roh. Dia melakukan tur keliling lembah ramuan roh dan kemudian menuju ke lembah perkakas berharga. Lembah perkakas berharga dan lembah ramuan roh adalah tetangga. Ada toko-toko yang menjual bahan-bahan untuk menempa harta karun di sekitar tempat itu. Orang-orang di lembah perkakas berharga semuanya adalah pandai besi. Di lembah perkakas berharga, mereka juga memiliki bangunan yang sama dengan aula roh, yang disebut aula perkakas, yang dikelola oleh beberapa pandai besi tingkat suci dari jajaran pegunungan jiwa mati. Setelah dia tiba di lembah perkakas berharga, dia mengunjungi setiap toko untuk menemukan beberapa kristal roh aneh. Sobat kecil, kamu sudah berkeliaran setengah hari tetapi kamu belum membeli apapun. Kamu tidak suka apapun di tokoku. Di sebuah toko perkakas bernama Universe, pemiliknya adalah seorang prajurit langit ketiga dari alam nirvana dengan rambut acak-acakan, hidung merah, dan mata buram dan menyipit seperti orang yang masih mengantuk. Pemilik toko itu telah memperhatikan Xian selama setengah hari. Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepadanya. Hai penjaga toko, apakah ada pandai besi di lembah perkakas berharga yang tahu cara menggunakan formasi sihir? Xian bersandar di rak, tersenyum, dan bertanya kepadanya. Formasi apa itu? Tanya pemiliknya. Jenis teleportasi. Pemilik toko itu tercengang. Setelah itu, dia tersenyum aneh dan berkata, "Teman, apakah kamu baru saja tiba di pegunungan jiwa mati?" Ya, pandai besi yang bisa membangun formasi teleportasi itu benar-benar hebat. Di jajaran pegunungan jiwa mati, ada beberapa yang tahu cara membuat formasi ini. Jika kau ingin menemukan mereka, pergilah ke balai perkakas. Kurasa para tetua pasti tahu sesuatu tentang itu.
Bagaimanapun, butuh banyak uang untuk membangun formasi teleportasi. Pertama, kau akan membutuhkan kristal nether. Kudengar kristal nether hanya ada di beberapa celah angkasa. Kristal itu sangat langka, sangat sulit ditemukan. Si Yan terkejut. Tahun itu ketika ia memasuki medan perang jurang-jurang melalui formasi teleport, ia melihat pemandangan berubah tanpa henti. Susunan teleportasi kuno itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Di laut tak berujung, Sekte Tiga Dewa dan keluarga yang juga memiliki formasi teleportasi berskala kecil. Meskipun jaraknya terbatas, Si Yan tahu betapa pentingnya hal itu bagi pasukan yang kuat. Ia ingin membangun formasi teleportasi besar yang dapat menghubungkan kota Kaisar Es dan mungkin membentuk koneksi dengan laut tak berujung di masa depan. Itulah sebabnya dia ingin mencari pandai besi yang hebat untuk membeli formasi teleportasi. Dari penjelasan pemilik toko, dia mengetahui bahwa pandai besi yang bisa membangun susunan itu langka. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada pemilik toko dan kemudian menghabiskan 2 hari lagi di lembah perkakas berharga untuk meminta informasi dari pandai besi lainnya. Namun, dia tidak dapat menemukan seorang pun yang mengetahui metode untuk membangun formasi itu. Semua pandai besi yang dia tanyai mengatakan kepadanya bahwa hanya tetua balai perkakas yang tahu cara membangun formasi teleportasi. Ketika dia mengatakan kepadanya bahwa formasi yang ingin dia bangun harus dapat berteleportasi melalui laut, para pandai besi menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat monster. Mereka kemudian mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa bahkan tetua balai perkakas hanya dapat membangun formasi berskala kecil, yang dapat berpindah hingga 10.000 li maksimal. Di luar jarak ini, itu akan sangat sulit. Si Yan benar-benar kecewa. Dia kemudian meminjam ruang gravitasi kecil di balai perkakas untuk melatih tubuhnya, mencoba menguras energi misterius di otot-ototnya di ruang gravitasi yang 40 kali lebih berat. Dia berharap bisa memaksimalkan daya tahannya. Waktu berlalu cepat, 10 hari berlalu seperti kedipan mata. Dia telah kelelahan di ruang gravitasi. Pikiran berkelebat di kepalanya saat dia mengingat pengalaman pandai besi dari ingatan Ice Cold Flame. Rahasia terkait pemurnian harta karun bergerak di kepalanya seperti gambar 3 dimensi. Setelah mencari selama setengah hari, dia masih tidak dapat menemukan ingatan apapun yang terkait dengan formasi teleportasi. Dia merasa putus asa saat dia membuka matanya lebih lebar sambil tenggelam dalam pikirannya. Rahasia sukses pandai besi. Setelah beberapa saat, mata Si Yan berbinar. Ia bangkit dari tempat duduknya. Ia tiba-tiba teringat buku kuno yang ia dapatkan dari negeri misterius yang eksotis, Rahasia Sukses Pandai Besi. Negeri misterius itu memiliki begitu banyak harta karun langka. Di tengah 2 galaksi, ia mendapatkan buku itu, yang memiliki segel yang tidak dapat dibukanya. Tampaknya Rahasia Sukses Pandai Besi itu benar-benar tua dan misterius. Mungkin, buku itu memiliki metode untuk membangun formasi transmisi kuno. Formasi teleportasi kuno itu berukuran besar, karena dapat mengangkut barang dalam jarak yang jauh. Jika ia memiliki metode untuk membangun formasi itu, ia akan mengumpulkan bahan-bahan dan melakukannya sendiri. Pikirannya berkelebat dan rahasia sukses pandai besi terbang keluar dari cincin penyimpanan, melayang di depannya. 4 kata besar yang ditulis dalam kaligrafi kuno di sampulnya berkilauan. Ia mengulurkan tangan kirinya dan dengan lembut meletakkannya di Rahasia Sukses Pandai Besi. Getaran hebat berdesir dari buku itu, menciptakan kekuatan kuat yang mendorong tangannya ke samping. Ia kemudian mendesak kesadaran jiwanya. Namun, ia terdorong mundur oleh energi jiwa sebelum ia dapat mencapai buku itu. Energi itu terulang beberapa kali dan ia masih tidak tahu bagaimana cara mengakses buku itu. Kau tidak dapat mengakses benda ini begitu saja. Buku ini berasal dari era Purbakala. Kau perlu menggunakan teknik pemisahan jiwa, yang juga berasal dari era Purbakala, untuk membuka buku itu. Api dingin es berubah menjadi cahaya putih yang indah, muncul dari cincin pembuluh darah dan mengirimkan pikirannya kepadanya. Teknik membagi jiwa. Itu adalah teknik rahasia para ahli di zaman kuno. Teknik ini akan membagi jiwa inang menjadi beberapa bagian. Ketika mereka menempa boneka, mereka akan memasukkan sebagian jiwa inang mereka ke dalamnya. Ini akan membuat boneka memiliki jejak jiwa dan ingatan pemiliknya, yang akan membantunya untuk tampil sama hebatnya dengan tuannya.
Senjata rahasia seorang pandai besi atau prajurit hebat membutuhkan sebagian jiwa yang mengalir masuk untuk dibuka. Selama jiwanya memasuki peralatan dan buku, dia secara resmi dapat mengendalikan peralatan dan membaca buku. Tidak sulit untuk mempelajari cara membagi jiwa inang. Namun, sebagian besar teknik telah hilang. Hanya beberapa anggota faksi lama yang tahu cara melakukannya. Ice Cold Flame menunjukkan dirinya dan kemudian menguliahi Xian tentang fitur-fitur halus dari teknik membagi jiwa, lalu melanjutkan, buku ini seharusnya berasal dari era kuno juga. Jika kamu ingin mengaksesnya, kamu harus membagi jiwamu dan memasukkan bagianmu ke dalam buku. Jika tidak, kamu tidak dapat melihat isi ajaib di dalamnya. Xian terkejut. Dia merenung, lalu tersenyum. Apakah kau tahu teknik membagi jiwa? Sedikit. Katakan padaku. Yah, aku hanya tahu permukaan tekniknya, yang tidak dapat membantumu menyempurnakan klon. Tetapi untuk membuka buku lama ini, itu tidak terlalu sulit. Kalau begitu jangan mengoceh lagi. Baiklah, api dingin es itu memperhatikannya. Ia berpikir sejenak, lalu menghubungkan jiwanya dengan jiwa Xian. Kemudian, api itu menemukan teknik rahasia yang terkait dengan metode membagi jiwa, mengubahnya menjadi fluktuasi memori dan mengirimkannya ke kepala Xian. Untuk mempraktikkan teknik membagi jiwa, pada awalnya, ia perlu melatih jiwa inangnya, membuatnya menghilang dan kemudian mengatur ulang. Selama jiwa inangnya bermutasi, ia akan menggunakan metode khusus untuk menarik sinar jiwa. Sinar itu kemudian akan dipelihara di laut kesadaran, menggunakan kekuatan kesadaran jiwa untuk membuatnya tetap hangat. Setelah beberapa saat, ia akan tumbuh menjadi jiwa hampa yang lemah. Jiwa hampa bukanlah jiwa inang, karena ia hanyalah proyeksi dari jiwa inang. Jadi, ia tidak memiliki pencapaian jiwa inang. Ketika jiwa hampa dihancurkan, ia tidak memengaruhi jiwa inang. Akan tetapi, ia memiliki hubungan dengan jiwa inang. Tidak peduli seberapa jauh jiwa hampa itu berada, jiwa inang akan selalu mengetahui posisinya dan semua yang telah dialaminya. Ada beberapa cara lain untuk memperkuat jiwa hampa. Misalnya, ia dapat mengumpulkan aura pembunuh, yin qi, atau energi aneh lainnya di langit dan bumi. Jika jiwa hampa dapat tumbuh tanpa henti hingga tingkat tertentu, ketika ia berada di dalam boneka atau klon, ia dapat mendesak kekuatan jiwa inang. Ketika jiwa yang hampa mencapai tingkat tertinggi, ia bahkan dapat menggantikan jiwa inangnya. Ice Cold Flame tahu cara membagi jiwa dan melatih jiwa hampa. Namun, pengetahuannya dalam mengolah jiwa hampa tidak cukup untuk berlatih. Bagi Xian, saat ini, dia hanya perlu menciptakan jiwa hampa. Dia tidak terburu-buru, menggunakan metode untuk mulai mengolah jiwa inangnya selangkah demi selangkah. Pertama, dia akan memelihara jiwanya dengan nutrisi dari kesadaran jiwa, yang akan mendorong perubahan jiwa inangnya. Ketika jiwa inangnya cukup kuat, dia bisa membaginya. Di ruang gravitasi, dia berhenti melatih tubuhnya dan mulai tenggelam dalam kultivasi membagi jiwanya. Lembah Ramuan Roh. Baru-baru ini, banyak ahli dari Tanah Suci, Sekte Dewa Bercahaya, Lembah Iblis muncul di daerah itu. Mereka bergegas dengan wajah muram. Di Lembah Ramuan Berharga, beberapa alkemis terkenal dari Tanah Suci Agung terpengaruh. Mereka sering berjalan bolak-balik di lembah. Terkadang, mereka mendesah dengan enggan. Meskipun banyak prajurit tingkat rendah di jajaran pegunungan jiwa mati tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka samar-samar merasakan bahaya seperti angin sepoi-sepoi sebelum badai besar. Orang-orang yang mengetahui rahasia itu memberi tahu murid-murid dan teman-teman mereka secara diam-diam. Beberapa prajurit yang secara teratur mengunjungi lembah ramuan roh dan lembah perkakas berharga meninggalkan daerah itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Mereka tidak berani tinggal di jajaran pegunungan jiwa mati lebih lama lagi. Untuk sementara waktu, sementara begitu banyak prajurit tingkat rendah meninggalkan lembah ramuan roh, banyak tokoh besar yang jarang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari datang ke tempat itu. Semakin banyak orang menyadari bahwa jajaran pegunungan jiwa mati akan menghadapi peristiwa besar. Di dalam aula roh, 5 orang, termasuk Li Zhangrong, Zhang Mu, Kun Xi, Gai Jie, dan Mike, semuanya berwajah muram. Sebagai 5 alkemis tingkat suci di belakang aula roh, di antara mereka, Li Zhangrong menjadi pusat perhatian publik. Dialah orang yang memiliki kekuatan sejati dari jajaran pegunungan jiwa mati. Semua alkemis harus mengagumi dan membungkuk kepadanya.
Li Tua, masih belum ada apa-apa. Zhang Mu memutar cincin di jarinya, menatap yang lain dengan gelisah. Sudah setengah bulan, banyak ahli telah mencari dan menyapu semua area yang memiliki sarang jahat jiwa-jiwa yang mati di pegunungan jiwa-jiwa yang mati. Mereka mencoba menemukan tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang mati dan menghancurkan bongkahan daging itu sebelum melahirkan tubuh jiwa yang mati. Namun, setengah bulan telah berlalu, tetapi jiwa-jiwa yang mati yang sering muncul di mana-mana di pegunungan itu tampaknya telah menghilang. Melihat waktu berlalu dengan cepat dan seluruh komunitas jiwa-jiwa yang mati mengasingkan diri, suasana hati Zhang Mu menjadi lebih buruk. Selama pertempuran puluhan tahun yang lalu, Zhang Mu masih seorang alkemis tingkat mendalam. Dalam pertempuran itu, gurunya terbunuh di tangan jiwa mati yang menakutkan. Jiwanya diseret keluar, ditarik ke sarang jahat, dan kemudian menghilang. Tahun itu, Zhang Mu hanya memiliki basis kultivasi alam langit. Dia tidak punya pilihan selain menatap pemandangan di mana jiwa gurunya ditarik keluar. Pertempuran itu telah meninggalkan bayangan yang dalam di hatinya. Sampai sekarang, setiap kali dia mengingat pertempuran itu, dia merasa takut di dalam. Dia memiliki dendam yang dalam terhadap jiwa-jiwa yang mati, dan selalu ingin membunuh semua jiwa yang mati di jajaran pegunungan jiwa mati. Semua telah menghilang. Saya pikir jiwa-jiwa yang mati telah memperoleh pengalaman. Tentu saja, ada jiwa mati yang kuat di belakang mereka. Kalau tidak, situasinya akan sangat berbeda. Tubuh Li Zhangrong memiliki banyak lemak. Ketika dia berbicara, bahkan lemak di pipinya bergetar. Aula perkakas juga sedang mengerjakannya. Saya kira mereka juga tidak memiliki temuan. Atau kalau tidak, mereka pasti sudah memberitahu kita. Sepertinya perubahan besar akan datang. Kunci kurus kering, wajahnya menyeramkan dan kejam. Cahaya tajam bersinar di matanya. Tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati kali ini. Kami duduk di sini sekarang, tetapi kami tidak yakin siapa yang bisa selamat. Setelah dia berbicara, semua orang menjadi lebih meringis. Kalian harus memanfaatkan kesempatan ini dan memberikan warisan kalian sesegera mungkin. Mata Li Zhangrong yang menyipit menyapu seluruh ruangan. Rentang pegunungan jiwa mati adalah tempat yang telah kita investasikan dengan susah payah. Kita tidak akan pernah meninggalkannya. Situasi kali ini akan berbeda dari terakhir kali. Jika jiwa-jiwa yang mati itu dapat memelihara tubuh yang nyata, ini akan menjadi malapetaka. Bahkan jika kita meninggalkan pegunungan jiwa mati, kita tidak akan dapat melarikan diri darinya. Keempat lainnya mengangguk dengan wajah dingin. Mereka semua tahu rahasia dari puluhan tahun yang lalu. Mereka tahu bahwa jiwa-jiwa yang mati itu berbahaya. Begitu mereka mendapatkan tubuh, kekuatannya bisa meroket. Pada saat itu, jiwa-jiwa yang mati tidak akan bergantung pada sarang jahat jiwa-jiwa yang mati lagi. Mereka dapat meninggalkan pegunungan jiwa mati dan pergi ke tanah suci. Jiwa mati tingkat terendah memiliki kemampuan untuk mengambil jiwa para prajurit dengan mudah. Itu lebih seperti sepotong kue bagi jiwa mati tingkat yang lebih tinggi. Begitu jiwa-jiwa mati yang berbahaya itu dapat meninggalkan pegunungan jiwa mati dan datang ke tanah suci, para prajurit yang tidak mengenal mereka sebelumnya tidak akan dapat menolak. Jiwa mereka akan diambil satu demi satu, dan mereka akan menjadi jiwa-jiwa mati yang baru. Pada saat itu, langit dan bumi akan mengalami transformasi besar. Jiwa-jiwa yang mati akan menggantikan para prajurit dan mencemari tanah yang kaya ini, mengubahnya menjadi dunia jiwa-jiwa yang mati. Memikirkan tentang kemungkinan masa depan, mereka berlima menggigil tanpa merasa kedinginan. Aku sudah memberi tahu para pemimpin tanah suci, lembah iblis, dan sekte dewa bercahaya. Begitu tubuh asli arwah yang mati muncul, para pemimpin ketiga pasukan ini akan datang ke pegunungan-pegunungan arwah yang mati, kata Li Zhangrong dengan suara rendah. Mereka berempat sedikit rileks. Kunci ragu-ragu, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Li Tua, di mana anak laki-laki yang menemukan kekacauan ini? Dan, apa hubungannya denganmu? Bukankah kau berkultivasi dalam pengasingan? Mengapa kau setuju untuk bertemu dengannya? Bagaimana aku bisa tahu di mana dia? Li Zhangrong mendengus dan melanjutkan dengan tidak sabar. Dia punya hubungan denganku. Kunci dan yang lainnya tercengang. Mereka ingin bertanya lebih banyak, tetapi saat mereka melihat wajahnya yang meringis, mereka tidak dapat bertanya lebih lanjut, menutup mulut mereka dengan enggan.
Di luar aula roh, Lin Yaqi sedang mempermainkan bunga-bunga pot dengan kulitnya yang sombong. Dia bertanya dengan dingin, "Si Yan tidak datang untukmu?" "Tidak, setelah aku kembali dari puncak awan terbang, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi." Cherry selalu kurang percaya diri menghadapinya, karena dia merasa bahwa dia satu tingkat lebih rendah dari gadis lainnya. Mungkin dia telah meninggalkan pegunungan jiwa mati. Karena mereka tahu bencana besar akan segera datang, siapapun yang bisa lari sudah melarikan diri. Mereka yang belum bergerak siap untuk bergerak. Karena Cherry tahu jiwa-jiwa mati yang bermutasi akan menjadi lebih liar dan jahat, dia takut dan ingin pergi juga. Sayangnya, dia adalah penjaga aula-aula roh. Tanpa izin yang diberikan oleh salah satu dari 5 orang dalam kelompok Li Zhangrong, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan aula roh ketika jiwa-jiwa mati itu muncul. Begitu mereka ditangkap, nama mereka akan dihapus dari aula roh selamanya. Sebagai seorang alkemis, tidak apa-apa untuk tidak bergabung dengan aula roh. Tetapi ketika aula roh menghapus nama seseorang, reputasinya juga hilang. Komunitas akan mencemoohnya sebagai yang terburuk di antara para alkemis. Jika dia datang menemuimu, kau harus memberitahuku. Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan dengannya. Lin Yaqi mengangkat alisnya. Untuk menebusnya, tentang formasi yang kau lihat di tempatku, jika kau memiliki sesuatu yang kau inginkan, aku bisa membantu. Mata biru Cherry berbinar saat dia mengangguk terus-menerus. Ruang gravitasi. Si Yan duduk tanpa emosi seperti batu yang tidak bergerak selama 10.000 tahun, diam dan tenang. Selama setengah bulan di ruang gravitasi ini, dia telah tenggelam dalam pikirannya, dengan sepenuh hati berfokus pada pelatihan jiwa yang hampa, dan tidak bersantai sedetik pun. Baru-baru ini, dengan teknik pemisah jiwa, api dingin es melewatinya dalam keadaan kabur, dia telah berhasil membagi jiwanya, menarik keluar seutas jiwa dan menciptakan hantu jiwa inangnya di laut kesadaran, jiwa yang hampa. Tepat saat jiwa hampa itu muncul, dia segera mendesak kesadaran jiwa untuk menjaga agar jiwa hampa itu tetap hangat. Jiwa hampa yang samar itu seperti proyeksi. Setelah menerima kesadaran jiwa, ia berubah menjadi gambaran lain dari jiwa inang di laut kesadaran. Namun, ia tidak memiliki kecerdasan dan vitalitas jiwa inang yang sebenarnya. Lebih banyak kesadaran jiwa dituangkan ke dalam jiwa hampa itu. Setelah waktu yang tidak diketahui, jiwa hampa itu menjadi lebih jelas. Selain kurangnya vitalitas, ia tampak mirip dengan jiwa inangnya. Pada saat ini, nyala api es dingin mengiriminya pesan. "Cukup, kamu dapat mengakses rahasia sukses pandai besi sekarang." Si Yan terpukul. Dia mulai membimbing jiwa hampa itu, menyeretnya sedikit demi sedikit keluar dari laut kesadaran. Hantu seram itu samar-samar seperti hantu, dengan aura yin yang tebal perlahan muncul di depan matanya. Ketika jiwa hampa itu keluar dari laut kesadaran, ia menjadi rapuh seolah-olah akan lenyap. Jiwa hampa itu tidak bisa diekspos dalam waktu lama. Arahkan saja ke buku kuno itu segera. Kalau tidak, jiwa hampa itu akan lenyap. Api dingin es mengingatkan Si Yan. Wajah Si Yan berubah. Dia tidak berani mengamati lebih jauh, mengeluarkan buku rahasia dan memulai gerakannya.